Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas percobaan difraksi celah tunggal, di mana tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memudahkan teman-teman, khususnya praktikan, dalam memahami percobaan difraksi celah tunggal. Oke, langsung kita mulai. Oke, di sini ada gambar alat dan bahan, atau bisa kita sebut skema alat. Oke, untuk gambar ini saya mencari di internet karena tahun kemarin nggak ada dokumentasi. Untuk gambar ini lumayan mirip, cuma ada beberapa alat yang memang tahun kemarin nggak dipakai. Oke, langsung kita. Yang pertama alatnya itu ada laser helium neon yang dipakai. Nah, ini sebagai sumber cahaya percobaan. Terus kemudian ada ini celah tunggal sebagai tempat terjadinya difraksi. Kemudian ada layar untuk menampilkan pola difraksi yang terbentuk. Kemudian di bawah ini namanya ini rel atau meja optik, terserah sebutannya seperti apa, yang penting alatnya seperti ini. Nah, ini untuk di bawah ini kan ada warna merah putih. Nah, ini ada skala mistarnya yang kita pakai untuk mengukur jarak layar ke celah. Nah, ini bisa digeser-geser. Nah, untuk skema alatnya nanti seperti ini. Nah, nanti teman-teman gambarnya silahkan menyesuaikan seperti ini. Untuk lensa sama kisi, nah ini nggak dipakai ini gambar. Jadi kita pakainya cuma ini laser celah. Kita pakai laser, celahnya layar sama meja optik. Nah, kita pakai itu kemarin. Nah, ini untuk gambar laser helium neonnya kotak. Kemudian satu lagi alat yang kita pakai yaitu mistar. Nah, mistar ini dipakai untuk kita mengukur jarak pola difraksinya yang terbentuk di layar. Nah, di layar nanti kan terbentuk pola difraksi loh. Nah, itu panjangnya itu kita ukur pakai mistar manual. Kita ukur manual pakai mistar. Nah, seperti itu. Kemudian ini bagian dalam laser. Untuk bagiannya sendiri ada ini pump source atau sumber pompa, gain mediumnya sendiri, terus resonating cavity, rongga yang beresonansi. Nah, untuk pump source itu terdiri dari ini anoda dan katoda. Nah, sebelum untuk menghasilkan sinar berkas laser, penting untuk mencapai inversi populasi. Nah, inversi populasi itu adalah proses mendapatkan lebih banyak elektron dalam keadaan energi lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan energi yang lebih rendah atau keadaan elektron yang tereksitasi itu. Nah, untuk mencapai inversi populasi itu kan kita perlu mensuplai energi ke medium. Nah, kita tuh suplai energinya kita pakai energi listrik. Nah, kemudian untuk gain medium sendiri, gain medium itu medium yang media penguatan laser yang terdiri dari helium neon, campuran helium neon yang terkandung pada tabung kaca ini dalam tekanan rendah. Nah, tekanan parsial helium itu 1 milibar, sedangkan neon itu 0,1 milibar. Nah, umumnya campuran gasnya itu terdiri dari gas helium. Nah, gas helium itu 9 rasionya, terus neon itu 1. Nah, dalam laser helium neon, atom neon itu adalah pusat aktif dan memiliki tingkat energi yang sesuai untuk transisi laser. Sementara helium sendiri itu untuk membantu menarik atom neon. Nah, di sini kan ada elektroda. Nah, elektroda terdiri dari katoda dan anoda yang mengalirkan arus listrik melalui campuran gas. Nah, elektroda itu dihubungkan ke sumber tegangan
yang pump source tadi. Kemudian resonan cavity atau rongga beresonansi itu terdiri dari tabung kaca ini reflektor yang ditempatkan di antara dua cermin paralel. Nah, kedua cermin ini dilapisi perak atau optik. Nah, setiap warna perak itu berbeda-beda. Nah, untuk kaca yang sebelah kiri ini memiliki warna reflektivitas parsial reflektivitas tinggi sekitar 99,99%. Jadi hampir seluruhnya memantul penuh. Nah, untuk yang kaca di sebelah kanan itu memiliki reflektivitas parsial. Nah, dia memiliki reflektivitas sekitar 90%. Nah, umumnya seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan mereview sedikit mengenai cara kerja laser helium neon atau proses fisinya. Keduanya sama saja. Nah, untuk proses fisinya sendiri itu terjadi saat proses pembentukan foton oleh laser, dan foton keluar dari laser dan membentuk pola difraksi pada layarnya. Jadi ada dua, ketika foton terbentuk dalam laser, terus ketika berkas laser keluar dan membentuk pola difraksi. Nah, proses itu ada dua, itu satu dua yang terjadi. Nah, untuk mencapai tadi kan, untuk menghasilkan berkas laser penting untuk mencapai inversi populasi. Nah, pada laser helium neon kita tuh menggunakan sumber tegangan DC yang tinggi sebagai sumber pompa. Nah, tegangan DC tinggi itu menghasilkan elektron yang berjalan melalui campuran gas. Nah, saat daya dinyalakan, tegangan tinggi sekitar 10 kV diterapkan di seluruh campuran gas. Nah, tegangan ini cukup untuk membangkitkan elektron dalam campuran gas. Elektron yang dihasilkan dalam proses pelepasan dipercepat di antara elektroda. Ini dipercepat akselerasi antara katoda dan anoda melalui campuran gasnya, dipercepat. Nah, elektron yang dipercepat itu akan bertabrakan dengan atom helium. Nah, dengan atom helium, sehingga elektron mentransfer sebagian energinya ke dalam atom helium dalam gas. Akibatnya, elektron pada atom helium yang dalam keadaan ground state ini mendapatkan energi yang cukup untuk melompat ke keadaan tereksitasi atau dalam keadaan metastabil. Nah, kita asumsikan keadaan metastabil ini adalah 23S1 dan 21S0. Nah, elektron dalam keadaan metastabil dari atom helium ini tidak bisa kembali ke keadaan ground state dengan emisi spontan. Namun, mereka dapat kembali ke keadaan dasar dengan mentransfer energinya ke elektron yang tingkat energinya lebih rendah dari atom neon. Jadi nanti ini akan mengeksitasi atom neon. Nah, di samping itu, tingkat energi dari beberapa keadaan tereksitasi dari atom neon ini itu identik dengan tingkat energi dari keadaan metastabil atom helium. Nah, di sini kita asumsikan 21S0 ini sama dengan 5S, 23S1 ini sama dengan 4S pada. Nah, selanjutnya elektron tereksitasi dari atom helium itu ini bertabrakan dengan atom neon yang keadaan energinya lebih rendah atau dalam keadaan ground state. Kemudian mentransfer energinya ke atom neon. Akibatnya
elektron keadaan energi yang ground state ini mendapatkan energi yang cukup dari atom helium yang tereksitasi tadi, sehingga mengalami eksitasi ke sini, ke 4s dan ke 5s. Nah, sehingga keadaannya menjadi metastabil. Nah, sedangkan elektron tereksitasi dari atom helium itu kembali ke keadaan ground state atau mengalami deeksitasi. Nah, dengan demikian atom helium membantu atom neon dalam mencapai inversi populasi. Nah, kan proses ini kan terus menerus ya, maka dihasilkan jutaan elektron atom neon yang tereksitasi ke keadaan metastabil ini. Nah, keadaan metastabil itu memiliki umur yang lebih lama. Oleh karena itu, sejumlah besar elektron akan tetap berada dalam keadaan metastabil, sehingga inversi populasi terjadi. Nah, setelah beberapa periode itu, keadaan metastabil elektron 5s dan 4s ini secara simultan jatuh ke tingkat energi yang lebih rendah berikutnya. Nah, ada 3 keadaan jatuh ke sini. Nah, ada 3 transisi akan terjadi, 5s ke 4p yang akan menghasilkan panjang gelombang ini 3,39 mikrometer. Kemudian 5s ke 3p akan menghasilkan panjang gelombang 632,8 nanometer. Kemudian 4s ke 3p keadaan energinya akan menghasilkan panjang gelombang atau foton 1,15 mikrometer. Nah, ini disebut emisi spontan. Nah, kemudian elektron tereksitasi dari neon melanjutkan ke keadaan dasar melalui transisi radiatif dan non radiatif. Nah, ini penting untuk operasi gelombang kontinu nanti. Nah, kan tadi terbentuk itu foton, 3 foton ini. Nah, kemudian kan foton ini masuk ke cermin, ke resonantor. Nah, cermin dari resonantor ini dirancang sedemikian rupa untuk menunjukkan reflektivitas rendah. Nah, jadi dia cermin resonantor itu akan merefleksikan gelombang ini. Nah, yang untuk gelombang yang panjang ini akan dieliminasi, 2 ini akan dieliminasi, jadi tersisa gelombang ini. Maka elektron yang panjang gelombang yang tadi 632,8 nanometer akan bergerak bolak-balik di antara 2 cermin, sehingga merangsang elektron lain tereksitasi yang menyebabkan memancarkan cahaya. Nah, dengan demikian penguatan optik itu tercapai. Nah, proses ini disebut dengan proses emisi foton atau proses emisi radiasi terstimulatif. Nah, cahaya foton yang dipancarkan karena pancaran terstimulasi akan keluar melalui cermin parsial yang memiliki reflektivitas 90%. Nah, akan keluar di sini. Jadi yang keluar itu cuma 10%-nya. Nah, nanti akan terbentuk seperti ini contohnya. Oke, setelah cahaya keluarkan, kemudian cahaya merambat lurus melalui celah tunggal. Karena celah tunggalnya memiliki lebar yang sempit, yaitu lebar celahnya itu D itu hampir mendekati dengan panjang gelombangnya, maka terjadi difraksi atau
cahayanya dibelokkan, celah cahayanya dibelokkan. Nah, kemudian cahaya itu merambat lurus mengenai layar. Nah, karena dibelokkan nih, maka akan ada yang dua cahaya atau beberapa itu ketemu sehingga terbentuk pola gelap terang. Nah, ini terjadi interferensi. Nah, kira-kira untuk proses fisiknya kurang lebih seperti itu singkatnya. Nah, untuk praktikumnya sendiri itu seperti biasa. Yang pertama kita menyiapkan alat, kita rangkai seperti ini. Oh ya, ingat lagi ini nggak dipakai. Nah, kemudian kita menghidupkan laser. Terus untuk variabelnya sendiri yang dapat kita variasikan itu ada ini, ada lebar celahnya yang dapat kita variasikan. Kemudian ada jarak celah ke layar, ada L, kemudian sama orde diffraksi. Ada 3 ini yang kita bisa variasikan. Sebagai contoh, untuk tahun kemarin itu kita tuh pakai satu variasi D, jadi D nya itu tetap, terus kemudian N nya juga satu, orde nya satu. Nah, kita cuma variasi ke jarak celah ke layar. Sebagai contoh, kemarin kami variasi dari jarak celah ke layar itu memakai 10 variasi. Nah, dari 10 cm sampai ke 1 meter. Nah, itu 10. Nah, maka yang kita peroleh nanti itu jarak pola difraksi atau Y nya itu berbeda-beda tipe variasi. Nah, ini gambar terbentuknya pola difraksinya. Nah, di percobaan itu kita mengukurnya itu kan dari terang pusat. Terserah nanti teman-teman ordernya berapa. Contohnya kalau kami kemarin itu pakai order 5, jadi ke gelap kelima itu 2, 3, 4, 5 ke gelap kelima, jadi agak 5. Nah, ini setiap variasi nanti kan dihitung jarak pola difraksinya berapa. Nah, nanti untuk teman-teman tergantung datanya, variasinya apa aja. Untuk datanya nanti akan saya berikan. Oke, kira-kira untuk percobaannya seperti itu. Yang jadi outputnya kita dapat jarak pola difraksinya. Nah, jarak pola difraksinya